Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, sahabat khosyiin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita disinari cahaya di atas cahaya Al-Qur'an, sehingga cahaya khusyuk yang ada di dalam hati kita semakin agung, semakin besar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tolong dilihat surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, wahai manusia, izin share yang online bisa dilihat di anunya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah fakir atau yang memerlukan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Kita berkali-kali kita sampaikan bahwa ketika kita akan sholat, kita itu butuh mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan yukhbiru ta'ala bi inayatin amma siwa. Maaf. Di sini ada keterangan seperti ini. Allah mengkabarkan bahwa Allah itu maha kaya, mampu mengalahkan selainnya. Wa bi iftiqaril makhluqati kulliha ilai. Bahwa makhluk-makhluk yang lainnya itu betul-betul fakir. Wa tadhalluliha baina yadai. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah ay hum muhtajuna ilaihi fi jami'il harakati wassakanati. Wahai manusia, kalian itu fakir, butuh kepada Allah. Maksudnya adalah muhtajuna ilaihi fi jami'il harakati wassakanat. Sangat butuh dalam setiap bergerak dan diam. Menarik sekali, Bu Kiki, Pak Toto. Kita sering menyampaikan bahwa setiap gerak sholat harus mohon bimbingan Allah. Setiap membaca doa sholat itu harus mohon bimbingan Allah, mohon inayah, mohon ma'unah. Harus menjadi sikap. Kemarin kita jabri-jabrian Pak Ghafur dengan Ustadz Irfan. Alhamdulillah beliaunya sudah mempraktekkan bahwa ya Allah, saya nggak bisa sholat. Bimbing kami sholat seperti Engkau membimbing para nabi, para walimu. Mengemis, merasa fakir, merasa miskin. Tiba-tiba ada bimbingan Allah yang menjadikan sholatnya tidak mau selesai.
Ketika dibimbing, ya Allah, jangan engkau lepas. Jangan engkau lepas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai manusia, antumul fuqara. Jangan sombong ilmu, jangan sombong harta, jangan sombong jabatan. Perhatikan, jangan sombong aku bisa. Tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai ruku itu dirukukan, dibimbing rukunya dalam warka'u ma'raki'in. Tidak bangkit iktidal kalau tidak dibangkitkan. Ada tandanya bahwa iktidal kita itu selesai. Seakan-akan badan kita itu ringan untuk diangkat. Ketika berat untuk diangkat, berarti masih digandoli sama Allah. Diiktidalkan nanti. Ketika iktidal, enggan untuk rukuk, enggan untuk sujud. Begitu terus menerus. Suasana seperti itu kita semakin fakir. Kita semakin miskin. Di dalam tafsir tadi disebutkan bahwa kita butuh setiap gerakan sholat. Kita butuh setiap bacaan doa sholat. Terus bagaimana agar kita mendapatkan seperti ini? Tolong dilihat surat Al-A'raf ayat 55-56. Surat Al-A'raf ayat 50-56. Sudah ketemu? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nanti kita kaji nilai spiritualnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini setelah adanya perbaikan. Wada'uhu, berdoalah kepadanya, kepada Allah, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dengan berharap, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, yaitu berbuat baik. Di dalam ayat ini ada kata kunci agar doa kita terkabul, syaratnya itu 7. Maaf, di sini saya tulis 6, kurang 1. Berdoalah kepada Tuhan kalian, 1, rendah hati, tadarruan. Bisa digaris bawahi itu Bu Tuti. 2, wa khufyatan, dengan tutur kata yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak senang berlebihan. Kalau berdoa itu jangan berlebihan. Bisa jadi doanya terlalu panjang, bisa jadi suaranya terlalu keras. 3, tidak berlebihan. Minta kepada seseorang itu kesenangan apa sesuai dengan kebutuhan. Pernah ada jamaah minta mangga, tapi mintanya itu 3 kresek. Ini minta apa yang punya pohon? Minta itu kan secukupnya, betul nggak? Secukupnya. Kalau misalnya banyak, ketika berlebihan, yang punya bagaimana itu? Ini
Dikasih hati minta rempelo itu. Ya Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai yang berlebihan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Syarat yang keempat adalah tidak membuat kerusakan di muka bumi. Yang kelima, wada'uhu khaufan. Takut. Yang keenam, watama'an. Berharap. Yang ketujuh, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yaitu berbuat baik. Kalau ingin doa kita terkabul, syaratnya itu 7. Yang pertama adalah rendah hati, tadarruan, rendah hati. 2, takut. Yang ketiga, tidak berlebihan. Yang keempat, tidak membuat kerusakan. Yang kelima, takut. Yang keenam, berharap. Yang ketujuh, beramal soleh. Mari kita praktekkan. Insya Allah pasti doa kita ini terkabul. Sering kita ibaratkan seperti ini. Yang online bisa dilihat. Nah, ini Nusewu bisa dilihat ini. Meminta bukanlah memerintah. Doa itu menurut bahasa adalah huwa thalabu wal ibtihalu. Permintaan dan permohonan. Tolong dilihat ini, ada seorang pengemis. Pengemis ketika begini itu meminta apa memerintah? Meminta kan? Iya. Kira-kira kalau meminta itu kata-katanya keras apa lembut? Lembut. Kalau memerintah itu keras, ambilkan. Itu namanya memerintah. Tapi kalau meminta, ambilkan. Syarat doa dikabulkan Allah, lembut, rendah hati. Dan ada perasaan takut ditolak. Dan ada perasaan berharap diterima. Antara berharap dengan ketakutan itu harus seimbang. Betul ya? Antara berharap. Kalau terlalu berharap tidak ada ketakutan, nanti kecewa. Orang kalau berharap biasanya kecewa. Tapi kalau seimbang dengan ketakutan, insya Allah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Mari kita praktekkan di dalam doa-doa sholat. Ada berharapnya, ada takutnya, rendah hati, lembut. Kalau kriteria ini kita penuhi, maka doa yang kita panjatkan itu ada rasanya. Ada respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau zikir kita terlalu keras, terlalu memerintah, terlalu mendikte, atau dari kata atas ke bawah. Doa itu dari bawah ke atas. Meminta dan memohon itu dari bawah ke atas. Sedangkan memerintah itu dari atas ke bawah. Mari kita evaluasi. Allah itu sering kita posisikan di atas apa di bawah? Rabbi filni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gak ada rendah hatinya, tidak ada lemah lembutnya sama sekali. Garis
atas ke bawah itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah ya Karim. Ada keterangan yang menarik. Tadi saya ketika membuat slide ini mendapatkan ilmu baru. Ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Turmudi. Umar bin Khattab itu kalau berdoa, beliaunya itu tidak berpikir kapan doa itu dikabulkan. Tapi beliaunya itu berpikir tentang nikmat dan lezatnya berdoa. Beliau itu kalau berdoa ada ilham, ada petunjuk untuk berdoa. Ada perintah dari Allah. Kata beliau, fa innal ijabata ma'ah. Kalau doa itu diperintah Allah, pasti hukumnya wajib diterima. Kita ini kalau berdoa, yang kita pikir, yang kita tunggu-tunggu adalah dikabulkan. Sekarang kita tingkatkan doa kita ini, doa yang atas perintah Allah, doa yang dengan rendah hati, lemah lembut, ya, takut, berharap. Kita biasanya ini kan berdoa, tapi di sisi lain tidak diimbangi dengan amal soleh. Kita berdoa, tapi di sisi lain melakukan kerusakan dan kemaksiatan. Tadi kan syaratnya 7 kan? Di antaranya tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, di antaranya adalah melakukan kemaksiatan. Kita biasanya sibuk berdoa, tapi tidak seimbang dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Malam ini kita ditunjukkan bagaimana adab berdoa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita selalu ngemis di hadapan Allah, minta perlindungan dari doa yang tidak terkabul ya Allah. Akhirnya dijawab sama Allah bahwa kalau berdoa itu begini, begini, begini. Alhamdulillah sudah kita amalkan, sudah kita praktekkan. Walaupun kita tidak boleh GR, hanya sekian persen. Hanya sekian persen. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu justru berpikir bagaimana merasakan lezatnya berdoa. Ketika berpikir lezatnya berdoa, dikabulkan itu gak usah dipikir. Tapi ketika berpikir kapan doa ini dikabulkan, pasti mengurangi kualitas daripada doa itu sendiri. Jenengan pernah nggak bekerja itu bisa menikmati dan senang? Pasti tidak berpikir selesai. Karena senang. Hobi, senang, nikmat. Tapi kalau yang dipikir itu gaji, bayaran, itu pasti yang dipikir adalah selesai. Dan pasti nanti kerjanya itu asal-asalan. Orang ketika sholat lebih asik menikmati sholat apa lebih asik ingin sholatnya selesai? Ini kami utarakan biar paham apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kalau kita berpikir bagaimana sholat kita itu nikmat dan lezat, kemudian lezat dan nikmat, kira-kira doa ini pasti dikabulkan? Ya. Jenengan bisa mengiyakan, karena jenengan insya Allah sudah praktek. Tapi kalau kita sholat yang dipikir adalah selesai,
Waktu pendek itu rasanya panjang. Terus yakin bacaan doanya tergesa-gesa. Tidak memenuhi persyaratan surat Al-A'raf ayat 55, 56. Rendah hatinya tidak ada, lemah lembutnya tidak ada, tidak ada takutnya di hadapan Allah. Bahkan tidak sadar dia itu berhadapan dengan siapa. Gak sadar berhadapan dengan Maliki Yaumiddin. Tidak sadar berhadapan dengan tadi loh surat Fatir itu. Jane sing sugih ku sapa? Yang minta siapa? Yang diminta itu siapa? Orang yang tidak tahu diri kan seperti ini. Yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa? Yang pengemis siapa? Yang punya uang siapa? Yang di bawah siapa? Yang di atas siapa? Nggak tahu diri. Boleh nggak saya sebut orang yang tidak tahu diri itu termasuk orang yang berlebihan? Sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi orang yang berlebihan. Coba silakan berdoa, kemudian dikabulkan. Kalau pakai nafsu, masih kurang. Betul nggak? Jangan pernah nggak ngasih seseorang itu sudah banyak tapi masih kurang aja. Itu kalau doa segera dikabulkan, tapi kalau mentalnya tidak siap, yakin yang minta juga di baitu. Sampean ngasih kok nggak adil. Iya. Makanya Allah itu tidak segera mengabulkan doa kita karena mentalnya belum siap. Si hamba ini kalau doanya dikabulkan, kira-kira tahajudnya tambah rajin apa berhenti? Tahajud berhenti, duha berhenti, baca Al-Quran, baca Waqiah, akhirnya ganti Yasin. Ya Allah, Allah itu tahu. Warzukna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kenapa doa ini kok tidak dikabulkan? 7 persyaratan ini belum terpenuhi. Doa itu pembicaraan rahasia yang butuh lemah lembut dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Doa itu pembicaraan hamba kepada Allah yang maha tinggi. Ya, pembicaraan Allah, pembicaraan hamba kepada Allah yang maha tinggi. Tolong perhatikan lagi. Uda'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Kembali lihat surat Al-A'raf ayat 55-56. Berdoalah kepada Tuhan kalian itu dengan rendah hati, khufyah, lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi sesuatu yang berlebihan. Tadi saya sampaikan kepada Umi Bu Tuti. Jenengan tahu enggak truk itu? Truk itu kalau membawa muatan terlalu banyak, tinggi, maka nanti di jalan itu banyak bocor. Biasanya kita membawa sesuatu itu kan nggak sabar. Ya, yang dipikirkan cepat selesai. Akhirnya keluar daripada muatan yang aslinya atau standarnya itu. Saya pernah dari Madiun kembali kepada Surabaya itu menemukan truk yang banyak bocor karena mengangkut damen, apa damen itu? Anehnya padi itu loh.
Itu kan banyak sekali, akhirnya bannya itu bocor. Ketika saya lihat truk seperti itu, langsung hati saya terlintas, Mas Bri. Mungkin doa terlalu banyak itu kayak gini mungkin. Doa terlalu panjang itu loh. Oh ini ya Allah. Dengan itu kalau mengangkut barang, penting nyampenya apa banyaknya? Nyampe, diulangi lagi, nyampe, diulangi lagi, nyampe. Betul? Nyampe dan selamat. Kalau mementingkan banyaknya, risiko ban bocor, kecelakaan, dan lain sebagainya. Betul ya? Kita itu minta, mohon kepada Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Dikabulkan, nanti minta lagi, dikabulkan. Itu lebih istiqomah dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau doa kita dikabulkan, biasanya cenderung syukur apa kufur? Duhanya berkurang, tahajudnya berkurang, baca Al-Quran berkurang. Kemudian kalau rezekinya itu banyak, sering berlebihan apa tidak? Berlebihan. Ya kalau berlebihan ibadah. Kalau berlebihan mentang-mentang sekarang uangnya banyak, aji mumpung, semuanya dibelanjakan, akhirnya habis. Coba itu. Orang kaya baru kan seperti itu. Ya. Di Tuban itu kan rame ya, Abarito ya. Di Tuban yang dulu desa miliarder itu loh. Pak Gufur kayaknya panitianya itu. Mobil itu loh. Itu sekarang lagi viral itu. Menyesal semua. Yang tadinya itu punya mata pencarian tetap. Sekarang itu ya Allah. Biasa orang kaya baru kan seperti itu. Sering kufurnya apa sering syukurnya? Orang kaya kemudian kaya, biasa enggak? Biasa. Orang enggak banyak pegang uang, kemudian pegang uang. Itu melakoni ngayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya betul enggak sesungguhnya Allah itu tidak menyenangi sesuatu yang berlebihan. Coba, jenengan punya amalan baru misalnya, zikir gitu aja. Ini baca sekian-sekian, masih awal, gimana kalau saya tambah? Ya nggak apa-apa. Ustaz tak tambah? Iya nggak apa-apa. Betul nggak? Jenengan pernah nggak ngaji kemudian enak, seneng? Gimana Ustaz kalau ngaji tiap hari? Di awal itu pasti nafsu. Kemanten anyar itu banyak nafsu. Belum teruji cinta sejatinya itu. Saya ini adalah rindu Ramadan, rindu Ramadan, rindu Ramadan. Baik. Nanti teruji rindu Ramadan, cinta Ramadan, apakah babak kedua, 10 kedua masih di masjid? Babak ketiga, lo katanya rindu dan cinta Ramadan. Gampang lo rindu dan cinta Ramadan itu, tapi apakah lulus sampai babak ketiga? Sering saya ibaratkan gampang lo qabil tu nikah. Menikah itu kan mudah, tapi setia, tanggung jawab sampai kakek nenek. Ngerti nggak? Ya. Jadi nggak gampang. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Ramadan, itu nggak gampang. Konsekuensinya adalah kesetiaan dan tanggung jawab. Apakah yang bersangkutan itu mampu mengisi Ramadan full dengan amal ibadah mulai 10 pertama, kedua, ketiga.
banyak yang gagal. Gampang hanya lisan, aku cinta Ramadan, aku rindu Ramadan. Betul nggak? Rindu Ramadan dan cinta Ramadan itu dipengaruhi sejauh mana pengalaman Ramadan tahun lalu. Saya rindu kepada seseorang, perempuan atau teman, itu sejauh mana ketika pas ketemu dulu. Ada kesan menyenangkan apa tidak? Semakin menyenangkan, semakin rindu. Saya pas Ramadan kecelakaan, Ustadz. Oh, dia dikasih pengalaman kecelakaan. Tapi kalau saya pas Ramadan itu banyak rizki yang melimpah, Ustadz, yang tidak disangka-sangka, ini, pasti pengen mengulang lagi. Saya, Ustadz, kalau pas Ramadan, pas Qiyamul Lail itu pengalaman yang luar biasa dan sebagainya. Semoga dipahamkan Allah. Betul nggak kira-kira itu? Pernah saya tanya, pernah kita evaluasi, ketika kita duduk di antara dua sujud, kemudian berdoa, Rabbi fili warhamni wajiburni warfani warzuqni. Warzuqni itu artinya, ya Allah berikan kami rizki. Allah tanya, rizki yang saya kasih kemarin kamu kemanakan? Apakah dari Allah digunakan di jalan Allah? Kalau dari Allah digunakan di jalan Allah, berarti LPG-nya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dari Allah bukan di jalan Allah, kemudian Allah kita mintai lagi, Allah marah apa mesem Pak Maimin? Hah? Kira-kira gimana ini? Insya Allah, Allah itu adil. Allah itu maha bijaksana. Kadar rizki yang ditentukan kepada kita itu yang terbaik. Andai kata Pak Joko lebih titik menai, beti muncul itu, yakin itu, lebih titik menai. Gak enak Pak Fauzi kok titik itu. Betul nggak itu? Gimana ini ada uang lebih, ini kita kemanakan? Terutama bulan Desember, menghabiskan anggaran itu. Ketika kita ada waktu luang, ini waktu luang, enaknya dibuat acara apa ya? Mulai program setan masuk. Ketika ada dana lebih baik dana rumah tangga, dana RT, dana itu, enaknya dikemanakan ya. Makanya pilih lebih apa cukup. Kalau cukup pas waktunya butuh ada, pas waktunya butuh ada, itu lebih khusyuk daripada berlebih. Lihat orang yang bermaksiat itu pasti berlebih waktu, berlebih harta, berlebih sehat. Kalau cukup kan melakukannya untuk dulu gini terus. Kalau berlebih, Masya Allah, iya itu. Allah tahu kadar kita itu. Ya Allah, ini kalau hamba dikasih rezeki berlebih, pasti gak ke masjid. Lihat orang yang rizkinya berlebih tetap taat, Masya Allah. Ya Allah, kemarin ketika kami tadabbur cerita tentang Nabi Sulaiman ketika kerajaan Ratu Bilqis berada di samping istananya itu, beliau langsung mengungkapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini semata-mata karunia Allah mengujiku, aku syukur apa kufur. Nabi Sulaiman ketika itu juga terkejut di atas terkejut, tidak membayangkan kok tiba-tiba kerajaan Ratu Bilqis dipindah oleh orang soleh yang punya ilmu sekejap mata. Hadza min fadli rabbi.
Bukan begini, wah aku sakti. Bukan begitu Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata Allah untuk mengujiku. Seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwa ujian kenikmatan itu lebih membahayakan daripada ujian musibah atau sakit. Dan banyak yang tidak lulus ketika diuji kenikmatan. Betul? Dan banyak yang tidak mengatakan bahwa kenikmatan adalah ujian. Saking halusnya itu. Saking halusnya, nikmat itu juga ujian yang lebih menjebak daripada ujian musibah atau sakit. Azami fadli Rabbi. Kira-kira kita siap gak diuji kenikmatan? Masih mikir kan? Karena gak ada kenikmatan. Karena gak ada kenikmatan. Ya Allah, hadza min fadli Rabbi, hadza min fadli Rabbi. Kita punya uang banyak saja, itu rata-rata langsung apa yang terpikir di dalam otak kita itu? Program ketuhanan apa program kesetanan kira-kira itu? Apa yang terbenak kita itu? Silakan berdoa, ya Allah, saya minta kaya, dengan kaya itu semoga semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah. Dan nanti biasanya dikabulkan oleh Allah. Ada tes-tesannya ujiannya? Iya. Tak lihat sih, oh benar. Nanti ditambah lagi? Iya. Ditambah lagi itu. Kenapa tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 55-56 itu kok ada kata-kata tidak, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan-jangan kita itu kalau kaya berlebih juga membuat kerusakan itu. Akhirnya nanti cari teman yang sama-sama merusak. Tenang, saya bayarin nanti. Ya kalau menjadikan orang itu semakin dekat kepada Allah, insya Allah tambah senang Allah itu. Ada dua catatan itu. Allah tidak senang kepada orang yang berlebihan. Dan janganlah kalian membuat kerusakan setelah terjadi perbaikan. Saya jadi mikir, ya Allah, iya ya. Saya teringat dengan salah satu sahabat yang sangat miskin, yang suami istri gantian baju, ya, berjamaah dengan Rasulullah, habis salam itu langsung keluar. Bolak-balik seperti itu, akhirnya ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu setelah sholat subuh itu tidak nunggu zikir bersama-sama? Maaf ya Rasulullah, istri saya menunggu di rumah, gantian baju. Oh gitu ya. Sampai segitunya, akhirnya minta doa Rasulullah supaya menjadi orang kaya. Singkat cerita, didoakan Rasulullah, akhirnya menjadi kaya. Setelah menjadi kaya, tidak sempat ke masjid. Ya Allah, seperti itu. Ya Allah, saya minta kaya nanti, belum menjamin juga. Ya. Ada seseorang yang biasanya ngaji di Jombang. Dia dari Surabaya. Berdoa, ya Allah, tolong beri saya rumah di Jombang supaya saya dekat dengan tempat ngaji. Doanya dikabulkan, rumahnya di Jombang. Ternyata malah nggak ngaji. Ya Allah, tolong saya kasih rumah dekat masjid. Jangan coba-coba. Berat itu. Berat itu. Kalau punya acara, kalau misalnya nggak punya piring, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saya nggak tahu tentang kebaikan doa kami, ya Allah. Ajari kami. Makanya siapa tadi? Umar bin Khattab itu minta diajari doa. Minta ilham doa. Karena doa kita belum tentu doa yang terbaik. Karena doa kita mungkin masih atas dasar nafsu.
belum atas dasar kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa kita itu atas dasar kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah untuk Allah, masa Allah nggak ngasih? Baik, tolong lihat. Ketika doa kami, doa kita dikabulkan, itu juga ujian? Ya. Ketika doa nggak dikabulkan, ketika itu ujian? Iya, sama-sama ujian. Sama-sama ujian itu. Nah, kita ini kira-kira sudah teruji apa belum? Kita ini sudah teruji doa tidak dikabulkan. Oh ya Ustadz, istiqomah saya Ustadz. Apa? Gimana Pak Toto? Kita ini teruji doa tidak dikabulkan? Sudah lama Ustadz, makanya minta doa dikabulkan. Kalau minta doa dikabulkan, kita harus komitmen dan janji kepada Allah. Dari Allah untuk Allah. Dari Allah untuk Allah. Siap? Apa masih mikir? Ketika ada tawaran gini Pak Gofur, apa butuh istikharah? Wong doa mau dikabulkan kok butuh istikharah. Iya kan? Ketika cinta kepada kekasih itu diterima, apakah ujian? Iya. Ketika diterima, mana nanti kesetiaannya, tanggung jawabnya, menafkainya, perhatiannya. Betul. Ketika kurang perhatian, istri kita, suami kita, ada marahnya, ada cemburunya. Allah itu kayak gitu. Ternyata Allah kita itu kan masih kayak patung, belum hidup. Coba evaluasi. Allah cemburu, kita peka, sensitif, belum tahu. Allah marah, belum tahu. Allah ridho dan cinta, belum tahu. Terus kira-kira kita ini hamba yang ingin tahu, tidak mau tahu, apa sok tahu? Terus ketika kita berdoa, itu sering tahu dan tidak tahu, dan kadang dikasih tahu tidak mau. Makanya doa kita kan doa yang buta. Doa yang buta itu doa yang ditunggangi oleh nafsu, belum doa atas dasar petunjuk. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab doanya itu atas dasar petunjuk, atas dasar ilham, dan itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa. Tolong ya Allah, ajari kami berdoa seperti Engkau mengajari Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Engkau mengajari kekasih-kekasih-Mu, lezatnya berdoa, adabnya berdoa, nikmatnya berdoa. Kalau sudah ada nikmat dan lezatnya berdoa, itu doa itu tidak mau diputus, kata-katanya itu mengalir begitu saja, dan insya Allah ketika buka akhir tiba-tiba ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah ketika itu apa nggak ujian lagi itu? Ketika itu ya ujian lagi. Semakin komitmen dengan Allah apa tidak? Ujian kira-kira nanti duhanya tetap istiqomah apa tidak? Tahajudnya bagaimana? Bacaan Al-Qur'annya bagaimana? Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Silakan berakhlak sopan santun kepada Allah. Sejak tadi Allah menyaksikan, mengamati. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadza min fadli Rabbi.
adanya keterangan ilmu ini semata-mata karunia Allah. Semoga semakin mendekatkan diri. Ajari kami berdoa, ya Allah. Salat itu juga berdoa. Ajari ya Allah, ya Allah. Ajari ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ajari doa yang terkabul. Ya Allah, tadarru'an wa khufyah, rendah hati dan lembut, khaufan wa tama'an, takut dan berharap. Ya Allah, panggil ya Allah. Ajari kami bermunajat di hadapan Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, sembuhkan. Sembuhkan kami yang sakit, ya Allah. Sakit hati yang kami sadari dan yang tidak, ya Allah. Wa shifaan min kulli da'in. Walaupun kemasannya doa, ya Allah, masih banyak penyakit-penyakit doa, ya Allah. Ajari kami berdoa, ya Allah. Berdoanya orang yang berdoa. Nah, turun doa seperti Nabi Sulaiman, syukur. Rabbi auzi'ni, sama-sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ilhamkan rasa syukur, ya Allah, kepada nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Rasa syukur ini dibuktikan dengan amal soleh yang Kau ridhoi, ya Allah. Amal soleh yang Kau ridhoi, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahman rahimu golongan orang-orang soleh. Wa adkhilni bi rahmati fi ibadika salihin. Ajari kami fakir di hadapan-Mu, ya Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu itu fakir di hadapan Allah, sedangkan Allah itu maha kaya. Dekati yang maha kaya itu.
dekati makanya. Ya Allah. Perhatikan lagi. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah ini digaris bawahi. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hati-hati berdoa tanpa diimbangi dengan amal soleh. Itu juga menghambat doa tidak dikabulkan. Ada lagi, nah ini Masya Allah, diizinkan sama Allah. Silakan dibuka. Syarat doa terkabul, surat Al-Anbiya ayat 90. Surat Al-Anbiya ayat 90, Pak Toto, Bukti Indah, Ustadz Irfan, Mas Wandi, Abarito. Surat Al-Anbiya, di situ saya bantu, saya share itu, nah itu. Ini bukti doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Al-Anbiya ayat 90. Yang istrinya divonis mandul tidak akan punya anak. Tapi dengan kekuatan doa dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Bukti Indah ini cocok. Maka kami kabulkan doanya Nabi Zakaria, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung yang sudah divonis mandul. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kenapa doanya Nabi Zakaria ini dikabulkan Allah? Satu, bukti indah, yusari'una fil khairat. Apa? Bersegera melakukan kebaikan. Satu. Yang kedua, wayada'unana raghaban. Ketika berdoa itu penuh harap. Raghaban. Yang ketiga, warohaban. Ada takutnya. Ya. Satu, bersegera melakukan kebaikan. Dua, berharap. Tiga, takut. Keempat, wakanu lana khosyin. Dan Nabi Zakaria itu ketika doa itu khusyuk. Raghaban warohaban, bukti indah, hampir sama seperti tadi. Toma'an, ya, toma'an. Ini yang terkadang seseorang lalai bahwa doa itu harus ada takutnya, ada berharapnya. Saya ini lagi ngomong dengan siapa? Jangan pernah sih ngomong dengan presiden, ngomong dengan pejabat, itulah ditoto, ada groginya. Jangan pernah pidato, iya, grogi enggak itu? Itu saking groginya, otaknya blank itu. Ya Allah, ya Karim. Harus ada ini komponen di dalam sholat itu. Ada khusyuknya, ya. Raghaban itu senang atau berharap, warohaban dan takut.
dan melakukan amal soleh. Ya Allah, jangan sekedar berdoa diiringi dengan sedekah, diiringi dengan menyenangkan orang lain, diiringi dengan khairat, kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Sehingga nanti itu ada bimbingan doa, ada bimbingan doa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita mendapatkan doanya Nabi Zakaria. Memang bukan sekedar teks doa, tapi agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah amal soleh, kemudian berharap, takut, dan khusyuk. Ini yang di surat Al-Anbiya ya, Al-Anbiya ayat 90. Sedangkan yang di Al-A'raf tadi ada berapa itu? Ada 7 ya. Ada 7 itu. Di antaranya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarruan, rendah hati, wa khufyan, takut, kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi, kemudian berharap, takut, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kajian ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin meneguhkan hati kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setelah ini ada doa-doa yang dikabulkan Allah, dan ketika dikabulkan Allah, hati-hati, haza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ketika doa kita dikabulkan, itu ujian yang kedua, semakin syukur atau semakin kufur. Duha, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya tetap jalan apa buntu? Syukur apa kufur? Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang syukur, pada hakikatnya mensyukuri dirinya sendiri. Allah sudah tidak butuh lagi. Innallaha syakirun alim. Allah itu sangat maha berterima kasih. Maha berterima kasih. Ketika hambanya itu bersyukur, maka Allah berterima kasih kepada hambanya dengan tanda rizkinya hamba itu ditambah. Ketika menambah rizkinya hamba, sedikit pun tidak mengurangi syukurnya Allah. Sebaliknya, ketika hambanya itu tidak bersyukur, juga tidak mengurangi. Ketika hambanya bersyukur, ya tidak menambah. Allah itu maha kaya dan maha syukur, yang tidak berkurang dan tidak bertambah. Sudah maha. Yang butuh adalah kita. Yang butuh adalah kita. Kita akhiri dengan doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Syukur itu juga ternyata butuh ilham, Bu Kiki. Doa itu juga aslinya juga butuh ilham. Sayyidina Umar bin Khattab tidak berdoa kalau tidak ada ilham doa. Yang dimaksud ilham berdoa itu bahwa ketika kita berdoa itu sudah ada lezatnya, sudah ada nikmatnya. Ketika berdoa ada lezat dan nikmatnya, itu sudah merupakan ijabah doa. Iya. Sebelum doa yang besar dikabulkan, itu percikan-percikan itu sudah ada. Sudah ada. Nah, kita itu sering berdoa minta G, kita hanya fokus di G. Sedangkan HI itu sudah dikabulkan. Nah, hal seperti itu kan butuh kebeningan hati. Enggak Gusti, wis pokoknya G.
karena dia ngotot G, dikasih A, B, ditolak. Ya sangat disayangkan ketika kita sibuk mensyukuri A, B, C, D, dan suatu saat kita ini tidak berpikir G Pak Toto dikabulkan, tiba-tiba dikabulkan. Bahkan yang G ku lali. Akhirnya disadarkan Allah, loh inilah doa saya dulu yang terlupakan. Otak kita nggak mampu untuk mengingat doa-doa yang lalu, mulai saking akeh. Tapi Allah itu tidak punya sifat lali, tak eling bro, nggak usah khawatir. Betul? Saya yakin jenengan pernah ngalami ada sesuatu kenikmatan yang doa ini mungkin 10 tahun yang lalu, loh inilah doa saya. Makanya kalau berdoa itu yang bagus-bagus saja, karena tercatat. Kalau doa yang jelek, khawatirnya tercatat kemudian dikabulkan, mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.